Zubair bin Awam, sering juga dieja sebagai Az-Zubair bin Al-Awam, adalah salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad dalam sejarah awal Islam. Di dalam bahasa Indonesia, namanya dieja sebagai Zubair bin Awam. Zubair bin Awam memiliki peran penting dalam sejarah awal Islam dan dihormati karena kesetiaan dan dedikasinya terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. Ia lahir di Mekah dan merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, karena ibunya adalah Bibi Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dilahirkan di kota Mekah, Arab Saudi, sekitar tahun 594 Masehi. Ia berasal dari keluarga Quraisy dan termasuk dalam kelompok Bani Asad dari suku Quraisy. Ibunya adalah Bibi Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan istri pertama Nabi Muhammad, sehingga Zubair adalah sepupu dari Nabi. Keturunan Zubair bin Awam dapat ditelusuri dari garis keturunan Quraisy, suku yang memiliki kedudukan terhormat di Mekah. Garis keturunannya secara khusus berasal dari kabilah Bani Asad, salah satu kabilah dalam suku Quraisy yang memiliki peran penting dalam sejarah kota Mekah. Dalam genealogi, Zubair bin Awam memiliki silsilah sebagai berikut. Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Anas bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Silsilah di atas menunjukkan garis keturunan Zubair bin Awam yang terhubung dengan silsilah Nabi Muhammad melalui ibunya, Bibi Khadijah binti Khuwailid. Keturunan dan garis keturunan merupakan bagian penting dari budaya Arab pada masa itu, dan garis keturunan yang mulia dan terhormat memberikan status sosial yang tinggi di masyarakat. Dengan menjadi sepupu Nabi Muhammad, Zubair bin Awam memiliki kedekatan dan hubungan keluarga yang istimewa dengan Nabi, yang juga membantu mendukung dan memperkuat statusnya sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam Islam. Pendidikan dan keterampilan Zubair bin Awam mencerminkan latar belakang keluarganya yang terhormat dan budaya Arab pada masa itu. Meskipun informasi terperinci tentang pendidikan formalnya tidak banyak diketahui, tetapi beberapa hal tentang pendidikan dan keterampilan Zubair dapat dipahami dari latar belakang keluarganya dan kehidupan di lingkungan Mekah pada masa itu. Pendidikan keluarga, Zubair dilahirkan di keluarga bangsawan Quraisy, yang merupakan suku terkemuka di Mekah. Keluarganya memiliki akses ke pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan masyarakat pada masa itu. Ayahnya, Awam bin Khuwailid, juga adalah anggota keluarga terhormat, dan ibunya adalah Bibi Khadijah, seorang wanita terpandang dan pengusaha sukses di Mekah. Dari lingkungan keluarganya, Zubair mungkin mendapatkan pendidikan dasar dan ajaran moral yang kuat. Budaya Arab pra-Islam. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab memiliki budaya oral yang kaya, di mana pengetahuan, sejarah, dan tradisi ditransmisikan melalui cerita dan puisi lisan. Zubair, sebagai anggota masyarakat Arab pada masa itu, juga mungkin terlibat dalam belajar dari cerita-cerita dan pengetahuan lisan yang diajarkan oleh orang tua dan tetua keluarganya. Keterampilan berdagang, seperti banyak orang Quraisy di Mekah, Zubair juga terlibat dalam perdagangan. Kota Mekah adalah pusat perdagangan yang penting pada masa itu, dan banyak penduduknya terlibat dalam aktivitas perdagangan. Keterampilan berdagang ini mungkin diajarkan oleh ayahnya atau dia pelajari dalam pengalaman hidupnya. Keterampilan berperang, selain keterampilan berdagang, Zubair juga memiliki keterampilan dalam berperang. Di masa pra-Islam, peperangan merupakan hal yang umum, dan keterampilan berperang dianggap penting untuk melindungi diri dan keluarga. Kemungkinan Zubair memperoleh keterampilan militer dan pengalaman berperang dari lingkungan budaya Arab pada masa itu. Keterampilan berdagang dan berperang yang dimiliki oleh Zubair bin Awam menjadi nilai tambah bagi dirinya ketika dia menjadi sahabat Nabi Muhammad dan aktif berpartisipasi dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Keterampilan ini juga membantu dia dalam mendukung perjuangan dan dakwah Islam serta berkontribusi dalam pembentukan komunitas Muslim di masa-masa awal Islam. Zubair bin Awam termasuk di antara para sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam di Mekah.
Sebagai sepupu dari Nabi Muhammad dari pihak ibu, Zubair memiliki hubungan keluarga yang istimewa dengan Nabi dan dapat dikatakan bahwa kedekatannya dengan Nabi memberikan pengaruh positif pada proses masuk Islamnya. Ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwahnya di Mekah, banyak dari keluarga terdekatnya, termasuk Zubair, mendengarkan pesan-pesan agama baru ini. Zubair adalah seorang pemuda yang cerdas dan berpengetahuan luas, sehingga ia dengan seksama mempertimbangkan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemungkinan faktor yang menyebabkan Zubair masuk Islam meliputi keterbukaan terhadap ajaran baru. Zubair mungkin memiliki keingintahuan yang tinggi tentang ajaran agama dan budaya baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagai seorang yang berpikiran terbuka, ia mungkin dengan teliti memperhatikan ajaran-ajaran Islam dan menyadari kebenarannya. Pengaruh keluarga dan lingkungan. Sebagai sepupu dari Nabi Muhammad, Zubair berada dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan Nabi. Pengaruh positif dari Nabi dan keluarganya mungkin menjadi dorongan tambahan bagi Zubair untuk mempertimbangkan dan akhirnya memeluk Islam. Keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sosok yang mulia dan terhormat di kalangan masyarakat Mekah sebelum menyampaikan dakwahnya. Keteladanan, akhlak, dan keutamaan Nabi mungkin juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memikat hati Zubair untuk mengikuti ajaran Islam. Keyakinan atas kebenaran ajaran Islam. Setelah memperhatikan ajaran-ajaran Islam dan mendengarkan dakwah Nabi Muhammad, Zubair mungkin merasa yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan berasal dari Allah. Keyakinan ini kemudian mendorongnya untuk menyatakan kesaksiannya, syahadat, dan memeluk Islam. Zubair bin Awam memiliki peran yang signifikan dalam berbagai pertempuran selama masa Nabi Muhammad dan setelahnya. Ia adalah seorang pejuang yang berani dan ahli dalam pertempuran, yang memainkan peran penting dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam. Berikut adalah beberapa pertempuran di mana Zubair bin Awam terlibat. Pertempuran Badar. Pertempuran Badar adalah pertempuran pertama antara pasukan Muslim dan pasukan Quraisy Mekah. Zubair bin Awam berpartisipasi dalam pertempuran ini dan merupakan salah satu dari 313 pejuang Muslim. Pertempuran Badar berlangsung pada tahun 624 Masehi dan berakhir dengan kemenangan telak bagi pasukan Muslim. Pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud berlangsung pada tahun 625 Masehi dan merupakan pertempuran yang pahit bagi kaum Muslim. Zubair juga terlibat dalam pertempuran ini dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun pertempuran ini berakhir dengan kekalahan pahit bagi Muslim, Zubair dan para pejuang Muslim tetap menunjukkan ketegaran dan kesetiaan mereka kepada Islam. Pertempuran Handak. Pertempuran Handak. Pertempuran Handak terjadi pada tahun 627 Masehi. Zubair bin Awam juga berpartisipasi dalam pertempuran ini, yang juga dikenal sebagai Pertempuran Handak karena Muslim menggali parit untuk membela diri dari serangan pasukan musuh yang lebih besar. Keberanian dan keterlibatan Zubair bersama sahabat lainnya membantu mempertahankan Madinah dari serangan koalisi musuh. Pertempuran Hunain. Pertempuran Hunain terjadi pada tahun 630 Masehi dan merupakan pertempuran di mana pasukan Muslim awalnya menghadapi kesulitan karena kemenangan mudah mereka yang membuat angkuh. Zubair berperan penting dalam merestorasi keberanian pasukan Muslim dan membantu mengarahkan mereka menuju kemenangan akhir. Pertempuran Yamamah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, dalam periode pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pemberontakan di beberapa wilayah Arab. Pertempuran Yamamah adalah salah satu pertempuran besar di mana pasukan Muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan Zubair bin Awam juga terlibat dalam pertempuran ini. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 632 Masehi dan berakhir dengan kemenangan bagi pasukan Muslim. Peran Zubair bin Awam dalam pertempuran-pertempuran ini menunjukkan keberaniannya sebagai seorang pejuang Muslim yang setia. Kepemimpinannya dalam medan perang menjadi contoh bagi pejuang Muslim lainnya dan memberikan kontribusi penting dalam perjuangan Islam untuk mempertahankan diri dan menyebarkan ajaran-ajaran agama ini. Zubair bin Awam memiliki peran yang sangat penting dalam beberapa peristiwa kunci dalam sejarah awal Islam. Sebagai salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad, peran Zubair dalam peristiwa-peristiwa ini membentuk sejarah Islam dan menunjukkan kontribusinya dalam mendukung dan menyebarkan agama ini. Berikut adalah beberapa peristiwa penting di mana Zubair bin Awam memainkan peran sentral. Hijrah ke Madinah.
Zubair bin Awam adalah salah satu dari banyak sahabat Nabi Muhammad yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam karena menandai awal dari kekhalifahan Nabi Muhammad di Madinah dan pembentukan komunitas Muslim yang kuat dan bersatu di sana. Pemilihan khalifah pertama, setelah wafatnya Nabi Muhammad, terjadi perselisihan dalam menentukan siapa yang akan menjadi khalifah, pemimpin, umat Muslim selanjutnya. Zubair bin Awam termasuk di antara 6 sahabat yang menjadi anggota majelis yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Keikutsertaannya dalam pemilihan khalifah pertama ini menunjukkan kesetiaan dan dukungannya terhadap kepemimpinan Abu Bakar. Peran dalam pertempuran Badar dan Uhud, Zubair bin Awam berpartisipasi dalam beberapa pertempuran penting dalam sejarah Islam, termasuk pertempuran Badar dan Uhud. Pertempuran Badar terjadi pada tahun 624 Masehi, sementara pertempuran Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi. Dalam pertempuran-pertempuran ini, Zubair menunjukkan keberanian dan ketegaran sebagai pejuang Muslim yang setia. Pertempuran Jamal, juga dikenal sebagai Pertempuran Unta, terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, dan menjadi bagian dari konflik yang dikenal sebagai fitnah pertama. Zubair bin Awam berada di pihak yang berlawanan dengan Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran ini. Meskipun berada di pihak yang kalah dalam pertempuran ini, Zubair tetap menjadi salah satu sahabat terkemuka dan dihormati dalam sejarah Islam. Kehadiran dalam sidang pengambilan keputusan, Zubair bin Awam adalah salah satu dari beberapa sahabat Nabi Muhammad yang sering dimintai nasihat oleh Nabi dalam sidang pengambilan keputusan. Kebijaksanaannya dan pemahamannya tentang berbagai masalah membuatnya menjadi penasihat yang berharga bagi Nabi dan pemimpin Muslim lainnya. Peran Zubair bin Awam dalam peristiwa-peristiwa penting ini menunjukkan dedikasinya kepada Islam dan kesetiaannya terhadap Nabi Muhammad. Keberanian dan kepemimpinannya dalam medan perang, serta keterlibatannya dalam pengambilan keputusan penting, membuatnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang dihormati dan dijadikan contoh dalam komunitas Muslim. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Zubair bin Awam terus memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa setelahnya. Perannya berpusat pada politik dan peristiwa-peristiwa yang muncul selama periode pertama pasca wafatnya Nabi. Berikut adalah beberapa peran Zubair bin Awam setelah kematian Nabi Muhammad. Peran dalam pemilihan khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, khalifah, umat Muslim selanjutnya. Zubair bin Awam termasuk di antara para sahabat yang terlibat dalam proses pemilihan khalifah pertama. Ia adalah salah satu dari 6 anggota majelis yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Keterlibatan dalam fitnah pertama adalah periode ketegangan politik dan perpecahan dalam umat Islam yang terjadi selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam, bersama sahabat lainnya seperti Talhah bin Ubaidillah dan Aisyah binti Abu Bakar, memilih berlawanan dengan Ali dalam konflik ini. Mereka memandang Ali tidak memenuhi kewajiban untuk menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, yang merupakan khalifah sebelumnya. Partisipasi dalam pertempuran Jamal. Pertempuran Jamal terjadi pada tahun 656 Masehi dan merupakan pertempuran besar antara pasukan yang mendukung Ali dan pasukan yang mendukung Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah binti Abu Bakar. Pertempuran ini disebut Pertempuran Unta, karena Aisyah, istri Nabi, juga berpartisipasi dalam konflik tersebut. Zubair berada di pihak yang berlawanan dengan Ali, tetapi pertempuran berakhir dengan kekalahan pihak yang dipimpin oleh Talhah dan Zubair. Dalam pertempuran ini, Zubair sendiri tewas, kematian tragis. Sayangnya, setelah pertempuran Jamal, Zubair bin Awam tewas dibunuh. Ia meninggal dalam masa perpecahan dan ketegangan politik di antara para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Zubair bin Awam meninggal dunia pada tahun 656 Masehi, pada usia sekitar 58 tahun, selama masa peristiwa fitnah pertama dalam sejarah Islam.
Fitnah pertama adalah periode ketegangan politik dan perpecahan dalam umat Islam yang terjadi selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Zubair bin Awam bersama sahabat lainnya seperti Talhah bin Ubaidillah dan Aisyah binti Abu Bakar berada di pihak yang berlawanan dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka memandang Ali tidak memenuhi kewajiban untuk menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, yang merupakan khalifah sebelumnya dan sepupu Zubair. Konflik yang terjadi mengarah pada pertempuran Jamal, yang juga dikenal sebagai pertempuran Unta. Pada tahun 656 Masehi. Pertempuran ini berlangsung di Basrah, Irak, dan di dalamnya terjadi pertempuran sengit antara pasukan yang mendukung Ali dan pasukan yang mendukung Zubair, Talhah, dan Aisyah. Sayangnya, dalam pertempuran ini, Zubair bin Awam tewas terbunuh. Kehadirannya dalam pertempuran ini menunjukkan komitmen dan keteguhannya terhadap keyakinan politiknya, meskipun hasilnya sangat tragis. Wafatnya Zubair bin Awam merupakan kehilangan yang dirasakan oleh umat Islam, mengingat peran pentingnya sebagai salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad dan pejuang Islam yang berdedikasi. Meskipun kehidupannya berakhir dalam konflik, dia tetap dihormati dan diingat sebagai salah satu sahabat Nabi yang berjasa dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Wafatnya Zubair bin Awam, seperti kematian setiap individu, menyisakan pelajaran dan hikmah bagi umat Muslim. Berikut beberapa pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa wafatnya Zubair bin Awam. Keteguhan iman dan kesetiaan pada keyakinan. Zubair bin Awam merupakan salah satu sahabat Nabi yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam. Meskipun terlibat dalam pertempuran dan konflik, dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Pelajaran yang dapat dipetik adalah pentingnya memiliki keteguhan iman dan kesetiaan pada keyakinan agama, tanpa memandang tekanan atau tantangan yang dihadapi. Peran penting sahabat Nabi, kehidupan Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi lainnya mengingatkan kita tentang peran penting yang dimainkan oleh para sahabat dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam. Peran mereka sebagai pelaku sejarah awal Islam membuktikan bahwa ajaran-ajaran Islam tidak akan tersebar luas tanpa dedikasi dan peran aktif dari para sahabat Nabi. Pentingnya toleransi dan persatuan. Peristiwa fitnah pertama, termasuk pertempuran Jamal, mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan persatuan di dalam komunitas Muslim. Konflik dan perpecahan akan merugikan umat Islam secara keseluruhan. Kematian Zubair bin Awam menjadi pengingat untuk berupaya menjaga persatuan dan toleransi dalam menjalankan ajaran Islam. Memahami konteks dan sejarah. Wafatnya Zubair bin Awam juga mengingatkan kita tentang pentingnya memahami konteks dan sejarah di balik peristiwa dan konflik dalam Islam. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa masa lalu membantu kita menghindari konflik yang berpotensi merugikan umat Muslim. Kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Peristiwa wafatnya Zubair bin Awam juga mengajarkan tentang pentingnya kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Konflik dan pertempuran dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan kepentingan, dan sebagai umat Muslim, kita harus mencari jalan terbaik untuk mencapai persatuan dan perdamaian. Mengenang sahabat-sahabat Nabi, termasuk Zubair bin Awam, memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan mereka. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari mereka untuk menguatkan iman, meningkatkan persatuan, dan berkontribusi positif dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam.